Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang semuanya. Pada siang hari ini kita akan mendengarkan sebuah renungan singkat. Sebelumnya, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada perjalanan minggu Advent yang kedua ini kami mau membawa terus diri kami supaya dituntun oleh kuasa Roh Tuhan. Sehingga setiap hal yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan untuk kami dapat melakukan hidup yang berkenan di hadapan-Mu dari hari ke hari. Kiranya firman Tuhan ini boleh terus tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan pada setiap kami yang mendengarkan renungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini tema kita terpujilah Tuhan. Bacaan kita dari Mazmur pasal 72 ayat 18 sampai ayat ke-19 sebagai bacaan Mazmur di Minggu Advent yang kedua. Saudara-saudara, Mazmur pasal 72 ayat 18 sampai ayat ke-19 berbunyi demikian. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaan memenuhi seluruh bumi. Amin. Ya amin. Nah, saudara-saudara, pada bacaan kita, pemazmur sangat mengerti bahwa raja perlu didoakan oleh rakyatnya. Ya, sehingga bacaan ini merupakan doa bagi kekuasaan raja, bagi tatah raja. Ia harus seperti apa, ia harus berbuat apa kepada rakyatnya. Kalau rajanya baik, berarti berkat bagi rakyat, saudara-saudara. Ya, tentu kita mendambakan pemimpin yang baik, pemimpin yang takut akan Allah. Nah, maka dari itu kita perlu mendoakan pemimpin kita. Seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Pemazmur mendoakan agar raja diberkati dengan hikmat dan berkat kemakmuran yang dari Allah saja. Jadi hikmat dan kemakmuran yang dialami, yang didapati oleh raja, itu biarlah dari Allah saja, bukan dari yang lain. Sehingga pemazmur menaikkan pujian kepada Tuhan Allah Israel. Ya, saudara-saudara, ketika pemazmur berdoa supaya raja diberkati dengan hikmat dan dengan berkat kemakmuran yang dari Allah saja, berarti di dalam doa itu ia pun juga sedang menaikkan pujian, memberi kemuliaan kepada Tuhan Allah. Karena hanya Dia yang bisa memberikan hikmat dan berkat yang sejati, saudara-saudara. Nah, di dalam konteks saat ini yang kita alami, kita merasakan bahwa harga barang-barang pokok, bahan pangan pokok itu mengalami kenaikan karena BBM terlebih dahulu naik. Maka ada beberapa juga yang ikut naik seperti telur ayam, daging sapi, bahkan beras, minyak, gula pasir, lauk pauk, bahkan juga kecantikan, alat-alat kecantikan, saudara-saudara, dan juga transportasi, kendaraan umum, ongkosnya pun juga naik, ya, karena BBM naik. Dan tentu hal ini menjadi sesuatu yang wajar dan sebagai siklus ekonomi. Nah, saudara-saudara, ketika harga-harga pada naik, ketika bahan pokok pada naik, tentu ada kekhawatiran yang kita alami, tentu ada ketakutan yang mungkin menghantui diri kita. Aduh, saya bisa nggak ya? Apalagi mau menjelang Natal ya, saudara-saudara. Saya bisa nggak ya buat kue? Saya bisa nggak ya bagi-bagi makanan kepada tetangga? Ya, seperti yang mungkin kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Nah, mari kita bawa hal-hal tersebut di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Supaya Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Nah, saudara-saudara, mengapa kok
harga BBM bisa naik? Mengapa harga bahan pokok bisa naik? Tentu ini berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kita. Beban dan tanggung jawab pemerintah bangsa Indonesia sangat berat, saudara-saudara. Bukan hanya memikirkan situasi yang ada di dalam secara internal, ya, hidup masyarakatnya, hidup warganya, tetapi juga ini tentu berhubungan dengan relasi eksternal, relasi dengan negara-negara lain, ya. Maka sangat penting kita mendoakan pemerintah bangsa Indonesia, di mana Tuhan menempatkan kita di bangsa ini. Doa kita kiranya menguatkan mereka untuk berusaha sebaik mungkin dalam mengupayakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Ya, saudara-saudara, tentu di dalam doa kita meminta supaya pemerintah kita berhikmat di dalam Tuhan, ia juga tetap mendapatkan berkat dari Tuhan, dan supaya apa yang dilakukannya ini sebagai upaya supaya masyarakatnya menjadi adil, menjadi makmur dan sejahtera. Tidak ada yang mengalami kekurangan sampai bahkan mungkin tidak bisa makan, saudara-saudara. Walaupun ini masih terjadi hingga saat ini. Tetapi kita juga boleh lihat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita. Pemerataan harga ya di Pulau Jawa dengan pulau-pulau lain juga sudah diupayakan ya supaya di luar Pulau Jawa harga bahan-bahan pokok terutama tidak sangat mahal ya sehingga tidak bisa dijangkau untuk dibeli oleh warganya. Nah, saudara-saudara, di dalam doa kita, kenapa sih kita berdoa gitu ya kepada Tuhan untuk pemerintah kita, untuk bangsa kita ya. Tentunya kita menaruh harapan. Harapannya kekuasaan pemerintah mendatangkan kesejahteraan bagi orang banyak. Ya, bukan hanya kesejahteraan bagi kelompoknya sendiri, tetapi juga bagi orang banyak. Maka dari itu, saudara-saudara, kita mendukung apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah kita, walaupun mungkin ada kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul karena naiknya bahan pangan, apalagi mungkin juga saat-saat ini beberapa kali terjadi gempa, begitu ya. Kita boleh terus berharap supaya pemerintah kita bijaksana, supaya pemerintah kita berhikmat, dan setiap warganya tetap mendapatkan kebutuhan sesuai dengan semestinya. Dan kita pun juga berdoa, saudara-saudara, bagi korban ya gempa Cianjur yang saat ini masih terus berjuang di dalam keseharian mereka, supaya pemerintah kita pun juga boleh melihat, boleh terus mendukung untuk renovasi rumah, untuk makan sehari-hari mereka, begitu ya, obat-obatan, dan kita pun juga turut mendukung harusnya ya secara pribadi di dalam hidup komunitas kita supaya eh, para korban bisa tetap mendapatkan kehidupan yang layak ya di tengah segala keterbatasan yang dialami. Nah, saudara-saudara, mari kita terus berdoa bagi bangsa kita. Mari kita terus menaruh harapan bahwa bangsa kita dapat menjadi bangsa yang membuat rakyatnya sejahtera. Dan kiranya Tuhan boleh terus menolong setiap kita untuk kita dimampukan supaya kita dapat terus mendoakan pemerintah kita. Dan pemerintah kita pun juga boleh terus dimampukan oleh Tuhan supaya mereka juga dapat berhikmat di dalam mengambil berbagai macam keputusan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.